Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi adik-adik maupun saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini dimanapun Anda berada ya. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Hari ini kita sudah memasuki kuliah yang ke-6 ya. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai metode penyelesaian sengketa internasional melalui mediasi ya. Nah, sekarang kita membahas metode yang lainnya ya, yaitu melalui komite pencari fakta ya. Atau dalam bahasa Inggris ini lebih populer disebut dengan fact finding ya, fact finding committee. Atau bisa juga disebut dengan inquiry ya, inquiry. Nah, sebagaimana diketahui dalam sebuah sengketa antar negara ya, dalam konflik yang terjadi di antara negara-negara, maka salah satu faktor penting yang menjadi kunci ya untuk penyelesaian konflik tersebut adalah menyangkut fakta ya, fakta. Seperti apa fakta yang sebenarnya ya? Apa fakta yang sesungguhnya terjadi? Nah, itulah yang akan menentukan siapa sebenarnya yang benar dan mana yang salah ya, seperti itu. Oleh sebab itu, tentu saja dalam penyelesaian sebuah sengketa, fakta-fakta yang lengkap itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Fakta-fakta yang jernih itu menjadi kunci bagi penyelesaian sengketa secara damai ya, seperti itu. Nah, sehingga negara-negara yang bersengketa ya, kadangkala untuk menjernihkan fakta-fakta yang ada, mereka menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada sebuah komite ya, atau komisi yang disebut dengan fact finding ya, fact finding atau inquiry, komite pencari fakta. Nah, komite ini sengaja dibentuk ya untuk mencapai penyelesaian sengketa yang menguntungkan bagi pihak-pihak yang bersengketa ya. Tugas daripada komisi ini yaitu mencari ya, fakta-fakta, kemudian juga mendengarkan keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa ya, yang terkait dengan bukti-bukti yang relevan dengan sengketa yang dihadapi ya, seperti itu. Nah, kunci keberhasilan daripada komite pencari fakta ini ya, bahwa komite ini haruslah mencari kebenaran yang objektif ya, kebenaran fakta yang sesungguhnya, tidak subjektif atau yang memihak salah satu pihak. Nah, kalau komite ini sudah subjektif ya, dia berat sebelah memihak salah satu pihak, nah maka ini tidak akan berhasil ya, perdamaian yang diinginkan oleh negara-negara yang bersengketa ya. Dan komite ini secara intensif ya, terus-menerus melakukan berbagai macam investigasi ya, agar ditemukan apa sebenarnya fakta yang sesungguhnya terjadi dan seperti apa, dan berdasarkan fakta-fakta itu seperti apa seharusnya solusi permasalahan yang harus diambil supaya sengketa dapat berakhir dan terjadi lagi perdamaian di antara negara-negara ya, seperti itu. Nah, inilah inti daripada fact finding ya, atau komite pencari fakta yang seringkali digunakan oleh negara-negara yang bersengketa ya. Nah, inquiry ini atau fact finding ini atau komite pencari fakta ini sebenarnya mulai populer pada abad ke-19 ya, akhir abad ke-19, di mana pada waktu itu terjadi sengketa antara Amerika
dan Spanyol ya, terkait dengan meledaknya kapal perang Amerika ya, secara misterius di Havana Harbor ya. Nah, baik Amerika Serikat maupun Spanyol, mereka membentuk komite pencari fakta masing-masing ya. Nah, jadi ini awalnya masih berupa komite pencari fakta yang lokal ya. Jadi Amerika membentuk komite sendiri, sedangkan Spanyol pun membentuk komite pencari fakta sendiri ya. Jadi masing-masing komite pencari faktanya. Nah, karena komite ini dibentuk oleh masing-masing negara yang bersengketa ya, tentu subjektif ya. Sehingga hasilnya pun ternyata bertentangan ya. Kesimpulan daripada komite pencari fakta yang dibentuk oleh Amerika dengan kesimpulan yang dicapai oleh komite pencari fakta yang dibentuk oleh Spanyol ternyata berbeda hasilnya ya. Berbeda, tidak sama ya. Ya tentunya masing-masing mendukung daripada negara sponsornya ya, seperti itu. Nah, belajar dari kasus ini, masyarakat internasional mulai berpikir seharusnya ada sebuah komite pencari fakta yang bersifat internasional ya, yang objektif, netral, tidak memihak ya, yang memang harus bersungguh-sungguh mencari sebuah kebenaran yang objektif ya, seperti itu. Nah, ternyata keinginan daripada masyarakat internasional ini dapat terwujud dan mengarahkan ya, menuntun kepada pelaksanaan daripada Konferensi Perdamaian Den Haag tahun 1899 ya. Nah, kita tahu dalam Konferensi Perdamaian Den Haag tahun 1899 ini menghasilkan perjanjian internasional ya, menghasilkan Konvensi Den Haag tahun 1899 tentang penyelesaian sengketa internasional secara damai ya. Nah, konferensi perdamaian ini memang menyarankan dibentuknya sebuah badan pencarian fakta internasional ya, yang netral, dan itu terwujud di dalam perjanjian internasional atau Konvensi Den Haag tahun 1899 tentang penyelesaian sengketa internasional secara damai ya. Nah, di dalam konvensi ini diatur mengenai badan pencari fakta ya, atau komite pencari fakta tingkat internasional ya, seperti itu, dan diatur sebanyak 6 pasal di Konvensi Den Haag tersebut ya. Nah, setelah komite pencari fakta ini diinternasionalisasi, dilembagakan secara internasional melalui Konvensi Den Haag 1899 tentang penyelesaian sengketa internasional secara damai, maka setelah itu muncul ya, beberapa kasus yang mengundang pembentukan daripada komite pencari fakta internasional ini ya. Di antaranya tahun 1904 itu muncul kasus yang sangat menggegerkan ya, yang disebut dengan insiden Dogger Bank Incident ya. Dogger Bank Incident tahun 1904. Nah, ini konflik yang terjadi antara negara Inggris dengan Uni Soviet ya, seperti itu. Nah, dalam kasus ini Rusia melakukan penembakan terhadap kapal pencari ikan ya, yang berbendera Prancis ya. Rusia melakukan penembakan terhadap
kapal pencari ikan yang berbendera Prancis. Nah, namun kemudian Prancis memprotes ya aksi daripada Rusia ini, tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan oleh angkatan laut Rusia ini. Dan pihak Rusia sendiri mengelak. Menurut Rusia bahwa yang tertembak itu adalah bukan kapal Prancis, melainkan kapal Jepang. Nah, jadi di sini ada perbedaan pendapat ya, ada perbedaan pandangan. Menurut Prancis itu yang ditembak Rusia adalah kapal Prancis, tapi menurut Rusia bahwa yang tertembak itu adalah kapal milik Jepang. Ya. Nah, maka terjadilah konflik antar kedua negara ini. Nah, untuk menyelesaikannya dibentuklah inquiry, ya, dibentuklah pencari fakta. Kemudian komite pencari fakta bekerja, dan ternyata dari hasil fakta-fakta yang ditemukan oleh komite pencari fakta ini, ya, ternyata memang benar Rusia itu telah menembak kapal pencari ikan yang berbendera Prancis, ya. Dan atas hasil kerja daripada komite ini, maka Rusia diharuskan membayar ganti rugi ya kepada Prancis. Nah, inilah salah satu keberhasilan daripada Komite Pencari Fakta Internasional di dalam menyelesaikan kasus-kasus atau konflik antar negara ya yang tercermin dalam kasus Dogger Bank insiden ini ya. Itulah ya, artinya terbuktilah dari fakta-fakta yang ada, terbuktilah bahwa memang benar Rusia telah menembak kapal pencari ikan milik Prancis, dan oleh karenanya Rusia diharuskan membayar ganti rugi kepada Prancis. Nah, kemudian suksesnya Komite Pencari Fakta ini dalam menyelesaikan sengketa Dogger Bank Incident telah membuat model Komite Pencari Fakta ini semakin bersinar, ya, sehingga masyarakat internasional menginginkan agar komite seperti ini itu ditingkatkan kapasitasnya, ya, ditambah kewenangannya, diperkuat keberadaannya, ya. Nah, keinginan ini kemudian menjadi kenyataan di dalam Konvensi Den Haag 1907, ya, Konvensi Den Haag 1907 tentang penyelesaian sengketa internasional secara damai, di mana konvensi ini merupakan revisi, merupakan penyempurnaan daripada Konvensi Den Haag 1899 yang sebelumnya tadi kita bahas. Nah, di Konvensi Den Haag yang terbaru ini 1907, maka keberadaan ya kewenangan kapasitas daripada Komite Pencari Fakta Internasional ini diperkuat lagi kewenangannya. Ya. Nah, kemudian Komite Pencari Fakta ini juga banyak ya digunakan dalam kasus-kasus yang lain ya, seperti misalnya dalam kasus Seychelles Case 1981 ya, terkait dengan keterlibatan tentara bayaran. Kemudian juga di dalam penggunaan senjata kimia dalam perang Teluk antara Iran dan Irak tahun 1987 ya. Kemudian juga komite ini berperan di dalam penyelesaian sengketa atau kasus Red Crusader Case antara Denmark dengan Inggris ya. Nah, lalu siapa yang menjadi pelaksana? Siapa yang menjadi orang yang menjalankan inquiry ini? Ya. Pihak yang melaksanakan, yang mengoperasikan inquiry ini, atau
komite pencari fakta ini atau fact finding ini ya. Nah, inquiry ini ya atau fact finding ini dapat dijalankan oleh sebuah komisi yang permanen ya. Bisa juga oleh individu maupun organisasi-organisasi yang terpilih ya. Baik itu organisasi internasional seperti PBB ya, maupun agen-agen khusus PBB dan bahkan organisasi internasional regional ya, itu bisa memiliki kesempatan untuk berperan di dalam komite mencari fakta ini ya, seperti itu. Nah, memang pada akhirnya tugas daripada komisi pencari fakta ini ada batasnya juga ya, tidak bisa memaksakan para pihak untuk mengikuti ya. Karena komisi ini dia hanya memberikan pernyataan menyangkut kebenaran fakta. Ya. Memberikan pernyataan menyangkut kebenaran fakta, bukan menjatuhkan suatu vonis. Ya. Tidak berwenang memberikan suatu putusan. Ya, seperti itu. Dia hanya membeberkan, memberikan sebuah statement atau declaration terkait dengan apa sebenarnya fakta yang terjadi. Ya, seperti itu. Nah, tentu saja walaupun demikian ya komisi atau komite ini ya dia memiliki sebuah kewibawaan ya, sehingga tentu berpengaruh kepada negara-negara yang bersengketa untuk menjalankan apa yang sudah dinyatakan oleh komite ini ya, pasti berpengaruh lah kepada negara yang bersengketa kewibawaan daripada komite ini ya, seperti itu. Lagi-lagi komite pencari fakta seperti ini tidak bisa memaksakan para pihak agar menyelesaikan sengketanya melalui komite tersebut ya. Jadi biar gimana pun ya pada akhirnya tergantung kesepakatan daripada negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya melalui komite pencari fakta seperti ini ya. Ya sebaliknya, jadi artinya kalau negara-negara yang bersengketa tidak mau menyelesaikan sengketanya lewat komite seperti ini atau fact finding seperti ini ya, atau inquiry seperti ini ya, maka berarti itu tidak akan terjadi ya. Berarti tidak akan terbentuk ini komite yang seperti ini ya. Jadi pada akhirnya dikembalikan kepada kemauan daripada negara-negara yang bersengketa ya. Sekali negara yang bersengketa setuju, maka barulah komite ini bisa bekerja ya, dibentuk dan bekerja untuk menyelesaikan sengketa tersebut ya. Nah, dalam komite ini melakukan pekerjaannya ya, menjalankan peranannya, melakukan fungsinya, tentu saja tidak selalu mulus ya, pasti ada masalah-masalah atau kendala-kendala yang ditemui ya. Apa itu? Nah, antara lain ya, kesulitan daripada komite ini di dalam melaksanakan tugasnya itu antara lain menyangkut dengan negara-negara yang bersengketa itu kurang kooperatif ya, kurang mau bekerja sama untuk diinvestigasi ya. Nah, jadi ketika komite ini melakukan penyelidikan atau investigasi, negara-negara yang bersengketa itu kurang open ya, kurang bisa memberikan secara optimal ya, keterangan-keterangan atau bukti-bukti ya, atau fakta-fakta kepada komite ini ya, seperti itu. Ya tentu saja ini bisa menyulitkan ya komite untuk sampai kepada sebuah keputusan atau pernyataan ya yang benar-benar objektif, dapat menyelesaikan dengan baik sengketa yang terjadi ya. Nah, ini kesulitan yang dialami ya. Nah, namun demikian, kalau dianggap
sengketa antar negara yang terjadi ini sudah mengancam atau bahkan melanggar perdamaian dan keamanan internasional, ya. Sementara Komite Pencari Fakta yang sedang bekerja itu mengalami kesulitan, ya, dihambat, ya, oleh negara-negara yang bersengketa dalam mencari fakta-fakta, maka Dewan Keamanan PBB, ya, itu dapat melakukan paksaan, ya, dapat memaksa agar negara-negara yang bersengketa mau menerima komite ini agar bisa bekerja mencari fakta-fakta. Nah, ini sudah dengan intervensi daripada Dewan Keamanan, ya, apabila memang sengketa itu dianggap sudah berbahaya, sangat berbahaya, ya, atau mengancam dan melanggar perdamaian dunia, ya, seperti itu. Baik, ya, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan, ya, terkait dengan keberadaan dan tugas-tugas daripada Komite Pencari Fakta ini, ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan dengan materi yang lain, ya, metode penyelesaian sengketa internasional melalui konsiliasi, ya, seperti itu. Oke, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi adik-adik maupun saudara-saudara sekalian.